alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, terima kasih Kak Rahma sudah datang. Mau bagi-bagi cerita buat kita, buat adik-adiknya tentang pengalamannya nanti gimana caranya masuk UI, plus gimana rasanya jadi mahasiswa UI. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu role-nya seperti apa. Jadi biar nanti tidak ada salah paham ya. Jadi selama Zoom meeting berlangsung, nanti audiens selain pembicara akan saya mute. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan via chat online-nya aja. Kemudian nanti ada sesi materi dari Kak Rahma. Nanti Kak Rahma silakan sampaikan, waktunya full buat Kak Rahma, mulai dari bagaimana perjalanan bisa masuk UI sampai perjalanannya sekarang. Kebetulan kan sudah di tingkat akhir ya, sedang menghadapi skripsi, sebentar lagi selesai, gimana rasanya jadi mahasiswa UI, survive-nya bisa gimana, sampai biaya hidupnya mahal nggak sih kuliah di UI, kayak gitu ya. Jadi biar adik-adiknya tahu juga, buat ada pandangan, soalnya sering banget yang takut, jujur banyak banget yang takut bermimpi masuk UI. Mungkin itu juga banyak dulu dialamin sama angkatannya Rahma juga ya. Kita tahu kalau udah denger kata UI, kata UGM, itu nganggapnya udah, susah deh masuk sana. Enggak deh, gue nggak masuk sana deh, susah deh gitu. Nah, jadi nanti semoga setelah ada pemaparan dari Kak Rahma, makin banyak adik-adik kita yang berani bermimpi bisa masuk ke UI sekaligus universitas favorit lainnya. Bahwa segala sesuatunya itu tidak ada yang mustahil seperti itu ya. Oke, yang pertama itu pembukaan dari saya. Nanti setelah itu langsung ke Kak Rahma aja. Kalau udah selesai, nanti di tengah perjalanan ada yang mau ditanyakan ke Kak Rahma, silakan langsung ditanyakan via chat. Kamu udah siap? Oke, sip. Silakan waktunya full buat Rahma. Silakan Rahma. Ya, oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kenalin, aku Rahma dulu dari SMA Negeri 1 Kebumen, dari jurusan IPS, terus sekarang kuliahnya di jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisik UI angkatan 2017. Jadi sekarang udah masuk ke semester akhir, lagi menyelesaikan skripsi gitu. Oke, teman-teman di sini kalau misalnya kita dengar kata UI, dulu pun aku ngerasa, aduh kayaknya gak mungkin deh gitu, karena ya tujuan awal aku juga sebelum ke UI, aku ikhtiar yang lain gitu, yang dari ya udahlah kayaknya nggak mungkin gitu jurusan, apalagi jurusan yang aku mau tuh waktu itu ya lumayan banyak pesaingnya gitu. Nah kalau dari aku sendiri, akhirnya kenapa milih UI karena ya aku punya istilahnya kayak teman-teman yang bisa support. Dulu kan kebetulan juga ikut les bareng sama teman-teman yang lain, diajar sama Mbak Irna, terus sama teman-teman yang ada di Oksi juga. Pokoknya ya udah akhirnya aku mantepin nih ke UI. Oke, sebelum masuk lebih lanjut, aku bakalan cerita dulu awal dari seleksi yang aku ikutin ya. Jadi dulu tuh SNMPTN kan aku nggak bisa masuk karena nilainya kurang. Saingan di SMA 1 itu kan nilainya tinggi-tinggi gitu kan ya. Dan aku ngerasa ya udah kalah, ya udah terima aja SNMPTN nggak bisa gitu. Terus aku ngambil SPAN PTKIN gitu. SPAN PTKIN itu aku mau masuk ke UIN ceritanya. Karena kan kayak udahlah SNMPTN, aku juga waktu itu milih UIN sama UI tapi nggak masuk. Terus aku kayak pesimis banget gitu, aku cobain jalur undangannya dari UIN, nggak masuk juga. Terus kan akhirnya aku bingung, waktu itu sempat frustasi banget, aku bingung mau kemana ya gitu. Nah, pas di opsi aku tuh diarahin, ya udah kamu maunya kemana, tujuannya kemana, dan kalau misalnya mau ngajar UI ya udah percaya aja gitu kalau kamu tuh bisa gitu. Karena seperti yang Mbak Irna tadi katakan, nggak ada yang mustahil kalau kita tuh benar-benar yakin mau jalanin satu mimpi itu gitu. Nah,
selanjutnya kan aku dengar teman aku, bahkan aku sempat ikut buka gitu pengumuman SNMPTN teman aku. Nah dia tuh dapat di UI manajemen. Terus aku yang kayak terharu banget gitu. Padahal dia biasa aja gitu. Saya aku di situ tuh semangat aku makin makin apa ya makin kuat gitu buat ambil di UI gitu. Nah akhirnya aku tekunin setiap hari pokoknya uh, les-lesan belum buka gitu aku udah di depan pintu biasanya. Terus kayak ya udah lesnya tuh biasanya jam 1 atau jam 2 gitu kan baru mulai. Aku jam 9 udah datang gitu, ngajakin teman-teman yang lain juga. Ngajakin teman-teman yang lain juga. Ya udah, aku mau dapet SBM nih, jangan sampai aku gagal lagi gitu kan. Akhirnya jam 9 pagi aku udah di situ. Terus ya udah aku kadang orangnya yang agak mudian gitu. Kalau misalnya belajar aku harus nonton YouTube dulu atau pokoknya buka sosmed dulu gitu dan sebagainya aku baru mulai belajar. Pas udah pada datang, Mbak Irna datang, terus ada guru-guru yang lain juga datang, itu tuh aku baru mulai, Mbak aku mau belajar tentang ini dong, ngajarin aku, masih ada waktu kosong kan gitu, masih ada waktu kosong buat aku minta ajarin gitu sebelum beliau-beliau ini mengajar gitu. Nah terus akhirnya ada sempat aku ikut sesi coaching di Oxy yang itu tuh ngarahin aku buat lebih runtut gitu step-stepnya aku harus gimana gitu. Akhirnya aku semakin hari itu semakin rajin buat belajar yang menurut aku tuh susah banget gitu sama matematika sih jujur ya Mbak Irna. Aku kan agak agak kurang nih di matematika gitu jadi ya udah aku kejar aja di situ gitu. Nah, aku kejar di situ, akhirnya ya udah sebisa aku aja. Kata Mbak Ira juga kasih motivasi ke aku, ya udah jangan terlalu dipaksa harus dapat ngerjain 10 soal. Uh, ya udahlah sebisanya 2 atau 3 aja udah target aku sekecil itu gitu. Nah, akhirnya tibalah pas masa tes SBMPTN. SBMPTN pas ngelihat soal matematika ya yang kamu kerjain cuma 2-3 tipe soal aja karena aku nggak mau pusing dan nggak mau terlalu banyak istilahnya menghabiskan waktu di matematika dan itu aku pun ngerjainnya terakhir banget daripada waktu kita kebuang habis yang lain nggak kekejar tapi matematikanya misalnya dapat 5 tapi belum tentu kita tuh benar semua di situ ya kan karena waktu angkatan aku itu masih ada nilai istilahnya waktu itu nilai mati gitu minus uh, ada nilai plusnya gitu deh pokoknya jadi kan di situ harus ngerti banget ya. Nah tapi kan pas udah selesai tuh aku kayak udah aja gitu apa yang udah kita lakuin ya udah yang udah dikerjakan ya udah lakuin aja semuanya. Oke, terus kalau misalnya kita bahas alasan dari pilih jurusan aku ya dari dulu awalnya aku milih sastra karena aku suka banget sastra tapi karena nggak keterima ya udah akhirnya aku cari lain aku sempat mau ngambil manajemen sama ilmu administrasi negara atau kalau nggak ilmu administrasi niaga gitu deh. Dan itu kan saingannya lumayan gitu. Jadi kalau pas di Semansa itu di list siapa yang mau masuk manajemen UI gitu udah banyak banget siapa yang masuk administrasi banyak banget pokoknya. Nah terus aku iseng-iseng nih cari jurusan lain yang ada di UI temulah yang namanya sosial. Nah jurusan ini sebenarnya aku juga nggak tahu mau belajar apa gitu karena reviewnya dari senior aku itu tuh kayak abstrak banget ini apa sih belajar tentang psikologinya juga ilmu hukumnya juga belajar terus statistiknya juga tapi statistik sosial terus belajar juga pokoknya tentang gimana kita berhubungan dengan orang lain gitu. Nah,
seabstrak itu karena aku penasaran, dan waktu itu saingannya masih sedikit, belum sampai belum sampai seketat kayak manajemen ataupun akuntansi. Nah, akhirnya aku milih lah di situ untuk di pilihan pertama. Nah, yang kedua sangat-sangat random, sangat-sangat random. Aku ngambil jurusan ilmu hubungan internasional tapi di UIN. Terus yang ketiga aku ngambil searah lagi tapi yang di UNS. Jadi waktu itu tuh untuk memilih jurusan ini pun juga sempat berdebat juga sama diri sendiri, nih gimana gitu. Karena aku niatnya memang adalah di daerah Jakarta sama Solo. Akhirnya dapat masukan juga dari coaching pas di opsi. Ya udah, akhirnya aku beraniin ngambil 3 jurusan itu yang berbeda dari 3 universitas yang berbeda juga. Nah, ngomong soal kasus, aku juga waktu itu belum kepikiran, bakalan seru banget nih kayaknya belajar hal-hal yang abstrak. Ternyata pas masuk ke dalam tuh, ya nggak seabstrak yang aku kira gitu. Ya, itu tuh jurusan yang menurut aku kalian masih bisa untuk masuk karena peluangnya masih besar, persaingannya belum terlalu ketat, dan itu tuh menurut aku jurusan yang langka, yang di Indonesia tuh cuma ada 30 perguruan tinggi yang mengadakan jurusan ilmu kesejahteraan sosial gitu. Terus pas SBM itu aku nggak berhenti di situ aja karena takut ya, sebelum pengumuman dapat aku apply lagi di STKS, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Cuman udah ngurus berkas, tinggal tes aja, hasilnya keluar SBMPTN. Tuh kayak ya Allah, alhamdulillah banget terima di UI gitu. Dan alhamdulillahnya kan di UI itu udah ada paguyubannya, namanya Perhimpunan Mahasiswa Kebumen yang ada di UI gitu. Nah, di sana tuh bener-bener dibantuin. Jadi kalau misalnya kalian nanti masuk UI, nggak perlu takut, kalian harus ngurus berkasnya sendiri. Terus karena mungkin baru pertama kali ke Jakarta dan bingung mau kemana, nah aja, udah dibantuin semuanya sama Perhima. Bener-bener yang mereka bakalan ngejadwalin waktu buat maba-maba mahasiswa baru, terutama yang dari Kebumen, buat registrasi full ke UI-nya gitu. Entah itu dari jalur SNMPTN, SBMPTN, ataupun yang mandiri. Pokoknya kita benar-benar mau bantu adik-adik kelas kita yang memang masuk di UI gitu. Dan kalau kita bicara soal prosesnya kayak gimana, aku waktu itu sampai berani itu paling cuma 3-4 jam gitu sekali. Benar-benar yang pulang dari oksi nih, itu kan sore ya, jam 5-an. Terus malamnya aku mau lanjut lagi habis maghrib sampai jam 10-an terus tidur. Paginya aku sholat terus belajar lagi gitu. Udah seterusnya kayak gitu terus. Ya capek sih, tapi kan kalau misalnya apa yang mau kita lakuin, apa yang mau kita dapetin, ya harus berusaha sekeras mungkin gitu. Pokoknya sekuat tenaga kita deh gitu. Kita mau dapetin apa, ya udah kejar itu lewat biar kita belajar dan juga doa. Karena menurut aku itu adalah kekuatan pendukung utama. Terus kalau cerita dari mahasiswa UI ya, mahasiswa UI sebenarnya apa yang aku pikirin waktu itu, aku sama sekali nggak ada istilahnya, aku kayaknya nggak bisa hidup di kota gitu kan. Gaya hidupnya kan sangat besar, biaya hidupnya pun juga mahal. Tapi tenang aja teman-teman, karena di UI itu banyak banget beasiswa yang bisa kalian apply. Bahkan untuk biaya kuliah aku itu bisa disesuaikan dengan kemampuan keluarga kita. Jadi nanti akan ada berkas kita udah lolos SNMPTN ataupun SBM untuk ngurus keringanan biaya. Jadi kalian
tuh